Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para santri kelas 8 yang berbahagia, mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan bersama-sama membaca doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik para santri semuanya, kaifa halukum? Gimana kabarnya selama di rumah? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Dan sampai jumpa lagi nanti ketika datang di pondok. Baik para santri kelas 8 yang berbahagia, pertama saya sampaikan selamat kepada antum-antuna semuanya yang sudah naik ke kelas 8 ya. Mudah-mudahan di kelas 8 ini belajarnya tambah semangat, terus prestasinya tambah meningkat, dan hafalannya juga bertambah. Begitu. Nah, untuk materi IPA kelas 8 insya Allah masih bersama dengan saya selama 1 semester atau 1 tahun ke depan. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa saja yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan untuk materi IPA. Nah, ini adalah buku panduan IPA untuk kelas 8. Kita lihat ya. Ini. Nah, ini untuk kelas 8 semester 1. Apa saja materinya? Di semester 1 ini ada 6 materi yang akan kita pelajari bersama. Materi yang pertama itu tentang sistem gerak. Nah, materi yang pertama tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Di materi ini nanti akan membahas tentang hukum Newton. Nah, ini kaitannya dengan fisika, ada hitung-hitungannya ya. Hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, setelah itu dilanjut dengan pembahasan tentang gerak pada manusia, gerak pada hewan, dan gerak pada tumbuhan. Nah, kalau yang ini pada aspek biologinya. Jadi nanti di materi sistem gerak itu ada 2 aspek yang kita pelajari, aspek fisika, yang kedua aspek biologi. Aspek fisika nanti membahas tentang hukum Newton, dan aspek biologi membahas tentang tadi gerak pada manusia, gerak pada tumbuhan, dan gerak pada hewan ya. Itu bab 1. Terus bab 2 ini membahas tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di bab 2 ini kita berjumpa lagi dengan fisika, hitung-hitungan. Nah, nggak apa-apa nanti kita belajar bersama. Insya Allah kalau adik-adik itu dari awal menanamkan mindset ini mudah, insya Allah akan mudah, gitu ya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di bab 2 ini? Ini ada usaha, nanti ada pengertian usaha, menghitung usaha, terus ada pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana ini nanti ada kaitannya dengan pengungkit, ya, ada katrol, ada bidang miring. Nah, begitu bab 2. Terus di bab 3, ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Bisa dibaca ya yang ada di layar ini.
struktur dan fungsi tumbuhan. Apa saja yang akan dibahas pada bab ini? Yang pertama ada struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Terus ada struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Yang ketiga ada teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Ada nanti bentuknya panel surya atau solar cell, terus sensor cahaya, alat pemurnian air, dan lain sebagainya. Begitu ya. Terus lanjut ke bab 4. Bab 4 kita akan belajar sistem pencernaan manusia. Nah, bab 3 dan bab 4 tadi ini bidangnya biologi. Jadi nggak usah khawatir, tidak ada hitung-hitungannya. Ya. Ada apa saja di bab 4 ini? Kita akan belajar tentang nutrisi. Kebutuhan energi pada tubuh manusia berapa, terus jenisnya apa saja, begitu. Terus ada struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Organ-organnya, organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia. Nah, kalau pada waktu kelas 7, santri sudah belajar ya tentang sistem organisasi kehidupan mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ. Nah, kalau di kelas 7 kita hanya membahas sekilas, nanti di kelas 8 kita akan bahas secara detail. Bagaimana sistem pencernaan pada manusia, prosesnya seperti apa saja yang terjadi pada bagian-bagian organ sistem pencernaan manusia. Begitu. Terus ada gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Itu ya, itu bab 4. Nah, sekarang bab 5. Bab 5 kita akan belajar tentang zat aditif dan zat adiktif. Beda ya? Aditif dan zat adiktif. Apa saja zat aditif? Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini ya, ada pewarna, nanti ada pewarna alami, pewarna buatan, ada pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, pengemulsi. Nah, ini biasanya ada pada makanan. Makanya adik-adik nanti kalau pas beli makanan, coba dilihat komposisinya apa saja. Nah, itu nanti ada yang MSG, monosodium glutamat, dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Terus ada zat adiktif. Zat adiktif. Ini zat-zat yang kaitannya dengan nafsa ya. Ada psikotropika, itu nanti gunanya buat apa, terus bahayanya seperti apa. Nah, terus dampak penggunaan zat adiktif bagi kesehatan. Itu. Dan bab yang terakhir itu adalah sistem peredaran darah manusia. Nah, ini juga akan dibahas secara detail. Apa saja organ-organnya, terus proses yang terjadi pada peredaran manusia, peredaran darah manusia. Terus akan belajar juga tentang gangguan atau kelainan yang ada pada sistem peredaran darah pada manusia. Nah, itu. Nah, para santri semuanya yang berbahagia, dari 6 bab ini, nanti di semester 1, sebelum UTS, kita akan belajar 3 bab. Jadi 6 bab ini dibagi menjadi 2. Ya, 2 bagian. 3 bab ini sebelum UTS, 3 bab ini setelah UTS. Begitu ya, adik-adik sekalian. Jadi ini sebagai pengantar pertemuan kita pada hari ini. Pertemuan perdana, kita belum membahas tentang materi. Oke? Nah, terus pesan buat semuanya, selama PJJ ya, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara online, nanti diikuti terus saja di e-learningnya, terus di masing-masing kelas guru. Nah, dan ikuti setiap tugas yang ada. Kalau misalnya ada penugasan, sesegera mungkin dikerjakan. Nah, untuk hari ini saya pengen
santri kelas 8. Jadi nanti ada penugasan, tapi nggak sulit kok ya, gampang. Yang pertama, tolong untuk mata pelajaran IPA, dulu Ustadz pernah menyampaikan ya, pas kelas 7 ya, tolong di kelas 8 ini siapkan buku khusus buat IPA yang tebal. Saya sarankan buku big box ya, big book ya, yang sudah pernah Ustadz contohkan ya, yang bukunya tebal. Syukur-syukur itu bisa buat 1 semester, yang 500 lembar, atau yang agak tipis juga bisa 300 lembar. Nah itu ya, bukunya big book, buku yang tebal. Terus yang kedua, itu materi pada hari ini. Jadi materi pada hari ini, bab-bab yang akan kita bahas, tolong ditulis di situ. Nah, pertemuan hari pertama, yaitu bab 1 tentang ini, pembahasannya ini, bab 2 tentang ini, nah itu saja. Jadi nggak ada penugasan secara hitung-hitungan atau penugasan yang harus dikumpulkan, nggak ada. Terus yang ketiga, terkait dengan KKM, ya, terkait dengan KKM, mau berapa ini? 70 ya? Apa 75? Ya, 70 aja. Ya, KKM IPA tetap 70. Jadi nanti bagi adik-adik yang nilainya di bawah 70, nanti remedi kalau ada ulangan. Tetapi pas ulangan disarankan ya minimal 75 ya, biar aman dari remedi. Itu saja pertemuan pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa lewat WA ya. Punya nomornya Ustadz semua kan? Kalau belum punya silakan dicatat nih. Masih tetap nomornya 085 729 859 928. Saya ulangi lagi. 085 729 859 928. Ya. Itu saja pertemuan pada hari ini. Saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Tetap semangat ya selama di rumah. Jangan lupa bantu orang tua, dijaga ibadahnya, salat 5 waktunya, ngajinya, dan dijaga juga kesehatannya. Akhirul kalam, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa terakhir, tolong absen ya, persensi kehadiran di e-learning ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.